Halo penonton, Afrika adalah benua terbesar kedua dan terpadat kedua di bumi dengan populasi pada tahun 2016 sebesar 1,2 miliar orang. Selain masalah tingginya populasi, di sana juga jadi benua termiskin, angka harapan hidup rendah, kematian bayi tinggi dan sebagainya. Kompleksitas masalah di Afrika secara benang merah sebenarnya bisa ditinjau dari dua hal, yaitu kultural dan struktural. Yuk kita bahas lebih lanjut dua hal yang menyebabkan Afrika miskin dan masih akan tetap miskin. Tonton sampai habis ya biar nggak salah paham. Meskipun benua Afrika diberkati dengan emas, berlian, minyak, koltan, bauxit, uranium, biji besi dan sumber daya berharga lainnya, penduduknya telah lama termasuk di antara yang paling miskin di dunia. Most of the people living here are squatters. They live in huts of wood or cardboard that have been illegally built on land they don't own, but they still have to pay rent. Padahal, menurut laporan World Bank, tingkat kemiskinan di Afrika sebenarnya menurun. Anehnya, orang miskin di sana justru bertambah. Mungkinkah ini adalah kutukan kekayaan? Untuk menjawab mengapa benua kaya ini begitu miskin, maka kita harus menelusuri jalur historisnya. Mantan Direktur Eksekutif The United Nations Population Fund, Soraya Obaid, mengatakan kepada BBC di tahun 2009, populasi Afrika bertambah 2 kali lipat selama atau sejak 27 tahun terakhir. Fakta demografi ini menjadikan benua Afrika sebagai benua terpadat kedua di dunia setelah Asia. Soraya Obaid menggarisbawahi alasan dibalik pesatnya pertumbuhan populasi tersebut, yaitu karena ada banyak perempuan yang tidak memiliki akses untuk merencanakan keluarga mereka. Akan tetapi, alasan populasi bukanlah alasan utama kemiskinan yang melanda benua dengan kandungan 30% cadangan sisa sumber daya mineral bumi ini. Julius Kwasi-Ofori dari Kwame Nkrumah University of Science and Technology yang berada di Ghana, dalam risetnya yang berjudul Why Most African Countries Are Poor, memaparkan bahwa faktor kultural seperti kepercayaan, ideologi, dan nilai-nilai yang diyakini sebagian besar orang Afrika merupakan penyebab kemiskinan di sebagian benua itu. Hal tersebut bisa dilihat dari banyak orang Afrika yang masih berpikir untuk sekadar hidup santai, atau hidup temporer, atau tidak membuat rencana apapun untuk masa depan mereka. Mereka beranggapan itulah satu-satunya cara terbaik menikmati hidup. Di sisi lain, Afrika sendiri adalah benua pasca kolonial. Perdebatan mengenai dampak ekonomi, mentalitas, dan kemiskinan dengan kolonisasi di Afrika telah lama diperdebatkan. Beberapa peneliti berpendapat bahwa Eropa memiliki dampak positif terhadap Afrika, sedangkan ada juga yang berpendapat bahwa pembangunan Afrika dihambat oleh pemerintah kolonial. Tujuan utama pemerintah kolonial di Afrika oleh Eropa adalah untuk mengeksploitasi kekayaan alam dengan biaya rendah. Beberapa penulis seperti Walter Rodney dalam bukunya How Europe Underdeveloped Africa berpendapat bahwa kebijakan kolonial ini secara langsung bertanggung jawab untuk banyak masalah pada Afrika dewasa ini. Walter bahkan secara eksplisit menyebut Afrika sebagai terbelakang, alih-alih menggunakan kata berkembang. Hal itu lantaran eksploitasi masa lalu dan juga masa kini yang telah menciptakan posisi sosial ekonominya. Menurut Frantz Fanon, kolonialisme secara signifikan memiliki efek merugikan pada identitas dan jiwa penduduk asli. Kolonialisme juga melukai kebanggaan, harga diri, dan kepercayaan Afrika. Fanon menambahkan bahwa efek sebenarnya dari kolonialisme bersifat psikologis. Dominasi kekuatan asing menciptakan rasa inferioritas dan penaklukan abadi yang menciptakan penghalang untuk pertumbuhan dan inovasi. Pada zaman kolonial, Afrika dihancurkan, dihapus seolah tidak mempunyai sejarah, lalu dibangun ulang oleh Eropa. Penduduk asli Afrika diajarkan di sekolah-sekolah kolonial untuk membenci segala sesuatu tentang diri sendiri, kulit, bahasa, pakaian, hingga adat istiadat mereka. Bahkan dewa-dewa mereka pun berganti dengan kepercayaan otoritas kolonial. Penghancuran budaya dan nilai-nilai Afrika melalui kolonialisme telah berkontribusi menciptakan mentalitas lemah dan hilangnya kepercayaan diri kulit hitam. Sejalan dengan argumen itu, Profesor Ekonomi bernama Nathan Nunn dalam studinya tentang pengaruh perdagangan budak Afrika zaman kolonialisme pada perkembangan ekonomi, Nunn dengan tegas memaparkan bahwa negara-negara di Afrika yang termiskin saat ini adalah negara-negara dari mana sebagian besar budak diambil pada zaman kolonial.
Selama kurang lebih 4 dekade terakhir, tingkat investasi di Afrika semakin menurun. Menumpuknya hutang menjadikan negara-negara di Afrika tidak layak investasi. Hal itu disebabkan oleh berbagai masalah, mulai dari konflik sampai pemerintah yang korup. Bahkan, sebagian besar investasi digunakan untuk hal yang tidak penting dan tidak efisien. There is corruption in virtually every aspect of both public and private life in Nigeria. Corruption is one of the biggest problems affecting Zimbabwe. Corruption is an issue that Africa has been grappling with for many years. Lalu The Guardian melaporkan adanya pergerakan uang tunai antar negara secara ilegal yang mencapai 68 miliar US dollar per tahun. Angka ini 3 kali lipat dari bantuan yang diterima Afrika senilai 19 miliar dolar per tahun. Secara cepat disimpulkan bahwa ada lebih banyak uang mengalir keluar daripada uang mengalir masuk Afrika. Dan jika ingin mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pihak berwenang harus membantu untuk mendapatkan uang-uang dengan nominal fantastis itu kembali. Ada anggapan yang begitu populer di masyarakat barat bahwa Afrika itu miskin dan membutuhkan bantuan. Tapi ternyata anggapan itu tidak sepenuhnya tepat. Karena hal yang benar-benar dibutuhkan negara-negara Afrika adalah agar seluruh dunia berhenti menjarah mereka secara sistematis. Perhatikan tabel ini. Jumlah uang masuk lebih sedikit dibanding uang yang keluar, bukan? Inilah yang dimaksudkan dengan penjarahan yang tegas secara terencana melalui banyak sektor. Diingatkan kembali bahwa Afrika adalah benua yang super kaya dengan sumber daya alam. Potensi kekayaan mineral Afrika Selatan diperkirakan mencapai 2,5 triliun US dollar, sedangkan cadangan mineral Republik Demokratik Kongo diperkirakan bernilai 24 triliun US dollar. Sayangnya sumber daya alam benua itu dimiliki dan dieksploitasi oleh perusahaan swasta asing. Uang-uang hasil alam Afrika ditarik paksa keluar karena struktur dan sistem yang amburadul. It's about building a sustainable developmental agenda, and an Africa rich in natural resources has been urged to play smart and fast. Natural resources are first and foremost about money, as the director of the ECA basically said. They're money coming out of the ground. You know, when it's iron ore the coming out of the ground, the major characteristic is not that you can turn it into iron, it's that you can turn it into money. And that money you can then turn into development. But in order for that to happen, you need very good stewardship. While economic growth in the continent has been steady, it has not been inclusive. And for the many resource-based economies in Africa to achieve structural economic transformation, revamping natural endowment into competitive advantage is becoming critical. Building the domestic capacity to do investment well. That's easy to say, it's hard to do. Jadi penonton, pemaparan Mimin mungkin tidak lengkap atau bahkan ada yang kurang jelas. Buat penonton yang punya argumen dan bukti lain silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Sekian dulu konten kali ini, terima kasih.